tutup gereja aja ya. Lukas 1, Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Cuma saya akan, oh berarti kau ini letter leh dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa menerima sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1. Lalu itu wahyu atau bukan? Katakan di ayat 18 berarti. Pertanyaan saya itu wahyu atau bukan? Kecil, kau lulus ya itu wahyu atau bukan, Bung? Oh, satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara pandang, cara penelaamu. Itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca Macet total. Ada ambulans. Dikatakan, saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun daripada tahun 230 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Tahun, ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu? Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Sama dia Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman daripada Rasul Paulus. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas saya baca. Sebentar. Saya baca kau. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman sana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam, saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca silakan. di bilangan 11 ayat 29.
Tetapi Musa Iya. berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Pret. Kita adalah nabi sekarang bagi pertanyaannya, Tuhan. sekarang pertanyaannya, Kita Lukas menerima nabi atau pertama. bukan? Saya adalah Pertanyaannya, nabi. Saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri Lukas saya. itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Hei, 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 woi. Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga. Selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan, jadinya ke bilangan sekiranya 2 umat Tuyul? Tuhan menjadi Kenapa nabi larinya ke oleh bilangan karena Tuhan 2 memberi kamu? rohnya hinggap kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? juga bisa Bilangan menjadi berapa? nabi bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki. Yang berapa? kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat. Bilangan 11. Bukan 29. bilangan Yang 2. kedua. Memalukan. Yang kedua saya kasih kau. Kisah pada 1 ayat 8. Tetapi kamu akan Ya. menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Kisah pada 21 Yang ayat saya 2. tanya, Kalau Roh Kudus Lukas turun itu ke nabi atasmu, atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi yang berbeda. Yesus Dia itu dikasih nabi kayak atau menurut- bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dan untuk Yesus bumi. adalah Beda. nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari Lukas. Saya ulang lagi ya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh. Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan adalah atau murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Ya. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis Ini yang karena kau dia baca dipenuhi ini dengan tulisan Roh Kudus. siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa Yang kau dalam tulis ini bilangan tulisan 11 siapa? Ayat 29. Yang kau baca seluruh barusan. umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Tidak. Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Iya. Yesus. Kalau kami mau menjadi Tersiksa nabi, kau kan? maka kami akan Tersiksa menjadi kau nabi kan? bagi diri kami sendiri. Karena Siksa Roh kau kan? Tuhan ada Tersiksa, pada kami. tersiksa Yang kamu kan? berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian, sebab Allah Nah, bukan pertanyaan Allah. saya. Allah dan tidak kelihatan. Pertanyaan saya, Antara pertanyaan di mana? saya, Kamu Lukas tidak bisa- nabi Sekarang atau saya tanya bukan? dulu. Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Lukas Kamu tertulis nabi dengan Allahmu. atau bukan? Nah, kamu sekarang Lukas saya nabi tanya atau kamu. bukan? Kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah.
Itu Lukas dasarnya apa? nabi Apakah Tuhan utus atau kamu? bukan? Hah? Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab para Rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak teman-teman, terbukti ya, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Dia harus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Kan selesai. Coba. Tunjukkan data Lukas itu murid Yesus. Silakan. Iya, dia menulis tentang Yesus. Kau sesuatu menulis tentang gurunya dia adalah murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup gereja, jadikan lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Nabi bukan. Nabi bukan. Nah, sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada Bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi. Saya nabi juga. Iya. Kalau saya mengacu kepada Bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, jadi keluargamu semuanya nabi. Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Apa? Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu betul kalau gitu, bro. Pertanyaanmu ini Bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu. Coba pakai apa? Nah, kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Sekarang kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Sampai saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Ah, berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab.
Baju penutup Rok mini. tubuh dong. Pakai Sudah, daster. kamu pakai. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Kayak mana kau itu jadi nabi? Nabi apa Dari kau? mana kau bisa tahu Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah? Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Sebentar, saya Kenapa buka kau tidak buat tahu? kamu. Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Sebentar, saya buka Jangan-jangan buat kau pakai kamu. bikini. Sebentar, saya buka dalil bagi kamu. Aduh, ini parah. kenapa Jadi gugur Yesus ya, datang teman-teman. sebagai juru selamat? Saya tanya Gugur kamu, ya teman-teman, gugur. Tadi saya Lukas kasih dalil. bukan nabi, Dengar. gugur. Berarti Dengar dulu. buku Saya Lukas kasih itu dalil. teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Fred tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid dia dapat wahyu dari Yesus, karena dia menerima Roh Kudus. Fred, terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Bukti. mereka semua murid. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya Nggak dia ada bisa bukti. Sudahlah. bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan Bang Arif, naikkan dan Edis, Bang. Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Bang Markus Arif. juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas Sekarang, bukan Suma, saya nabi. bertanya kepada kau. Kau bisa Lukas membuktikan bahwa kamu ada? bukan murid Yesus. bisa Kristen buktikan mengimani bahwa Allahmu ada? buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Jawab Semesta saya, ini. Allahmu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa Allahmu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada. Maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena Oke. selama ini yang menurunkan Oke. Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di Oke. rumah mana. Oke. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya mau buktikan. Saya buktikan kau. Macet. Saya Ya, buktikan coba, ke coba. kau. Saya bertanya Ya, kau, coba, kau balik coba. bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada, Seperti apa dia? gampang. Silakan. Tenang saja. Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Ini bentar. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Keluaran 33 ayat 11 mengatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang kepada saya tanya Musa. mana? Oke, saya buktikan lagi. Di Mana? dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam leku gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel Mana? itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih kau firman ini. Iya, mana? Bukti, Mana? kan? Coba lihat. Mana bukti. buktinya dia ada? Mana Dia buktinya dia ada? loh. Mana? Dia menampakkan diri, Mana? dia turun kepada manusia. Mana? Nah, saya kasih lagi, dengar. Mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 9 dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel.
Lalu mereka Lalu? melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada Iya, batu. sekarang yang saya kuartanya minta seperti mana? lantai dari batu nilam dan yang kerangnya seperti Ih. lapisan cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidak lagi tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. internasional. Sekarang pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada Ya secara mana fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini dari sejarah. Hey! Kamu bisa buktikan Parah dari ini. Parah, kamu mau parah. tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata kalian semua. Satu dunia ini tidak Mana bisa coba? membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya terus Ini. kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong. bohong? Yesus. Siapa yang bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia Iya. berbicara kepada murid ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, datang boleh kau kepada- baca? Betul, tetapi dia Coba, datang, dia sedang coba. menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru. Dan Coba umat kau baca itu 1 pernah Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Wah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ kau baca. apa? Coba kau baca. Baca lah, baca dong, baca Pak, baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita tahan. 6 nomor Saya sudah 16, buktikan coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap lewat Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kau tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau yang dong. lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka Eh, kamu punya punggung. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Tidak, Kau baca itu. Kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran kah? Mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang Saat ini itu nggak mau saja baca? Saya tidak mau Kenapa? masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya saya tanya Anda kan, saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling Timotius. ringan loh. Cuma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak, saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini, melihat. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Coba baca. Ayo baca 1 Timotius 6 nomor 16, coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16, berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Di mana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 nomor dia pakai 16. dalil saya petakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 6, 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang Manusia, tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah,
Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan Fred, begitu. Ini yang Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, manusia tidak pertanyaan bisa saya, menghabisi Allah. tidak Dengar. ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Pertanyaan Kita ganti Elohim, jadi Bang. diskotik. Jawabnya Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim Iya. katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik, tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan coba. yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, yang 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor yang kedua. 22. Sebentar. Elohim Yang kau angkat maha dari 2 besar, Timotius 1, maha sebentar. tinggi, Cuma, tidak sebentar, saya serupa lagi berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri Bang yang Edis. menjangkau manusia. Fred kau. Bang. Makanya dia turun dari dalam Ngaco, seluruh ini ngaco, tempat. ngaco. Dia lihat dia Ngaco, membawa ini utusan ngaco. naik ke atas gunung. Dia membawa Ngaco. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa Ngaco, melihat dia Allah. ngaco. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang Ngaco, dimaksudkan bahwa ngaco. upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus, sendiri yang turun. berarti Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi Aduh, manusia parah, dan dia parah, di antara parah. kita. Parah. Selesai. Para gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas Kamu mau peresmian bantu saya kafe, punya dalil. kafe baru. Kamu mau angkat berapa banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Gitu ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tetapi Tuhan bisa nggak dibunuh? itu lebih tinggi daripada logika. Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh keturunan Allah. Bara. Kolose Tajam 2 mulut, ayat 9 mulutmu menjawab kau. tajam, Sebab di mulutmu dalam tajam, dia- otakmu ini tumpul. dalil. Sebab di dalam Otak dialah berdiam secara tumpul, jasmania seluruh mulut keturunan Allah, tajam, seluruh mulut keturunan Allah tajam, hendak berdiam di dalam dia. otak Di dalam apa rohnya? tumpul. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah. Tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan Saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang telanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan. Tuhan tidak bisa. Ya udah dilahirkan. selesai. Kau curhat aja, Tidak kau bisa curhat sebelum dibatasi oleh gerejamu ruang dan itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Dah Tuhan selesai. tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu Allah namanya. adalah roh. Karena di gereja Allah orang adalah menyembah roh. Yesus. Kau bilang dia Maka bukan Allah Tuhan, bukan alamak. Allah, Dibimbing bukan lagi. Tuhan. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh.
Gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah menghancur. Bentar, gantian. Iya, Tuhan itu roh, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu, Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh, berarti dia bukan Tuhan. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan Di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tugi Bundasi nanti setelah selesai ya, yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi, dia gemetaran, keringatnya seperti keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus tidak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa? Buktikan, ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? Berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Gimana? Yesaya 43 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di Perjanjian Baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah iya, makanya tadi saya tanya sama kamu, di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesaya, berarti itu ucapan Yesus, Yesaya. Yesaya ucapan Yesus. Oh, baca di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry ya. Iya. Berarti Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Tuhan dia. Hanya tinggal nambahin huruf H jadi Tuhan dia. Iya kan? Sorry ya. Gini loh Indra, saya itu minta itu tadi kan klaim. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Bukti langsung bukti. Kalau yang kau ucapkan itu klaim-klaim saja. Saya juga bisa mengatakan saya Tuhan, tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya Yesus Tuhan? Ayo. Itu klaim tadi itu. Walau klaimnya itu ditambah-tambah itu, ditambahin huruf H jadi Tuhan dia. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Ayo, apa buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Kan kepada saya Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Jangan mengutip kitab Perjanjian Lama ketika Yesus. Dia siapa? Udah. Dia menunjuk kepada Yesaya 43 ayat 25. Itu cara cerdas Yesus. Dia tidak itu Yesus. Berarti Musa nyembah Yesus. Yesaya nyembah Yesus. Berarti Yesaya nyembah Yesus. Yesaya 11. Iya, saya tanya apakah Yesaya nyembah Yesus? Aduh. Apakah Yesaya nyembah Yesus? Bang Indra, pelan-pelan aja Bang. Semua menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Semua nyembah Yesus. Jadi yang mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks,
Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 11:12 itu kalau Yesus. kau sudah lari ke seks itu pikiran Loh, Bang Has. bentar dulu, ini ada ayatnya tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Itu Yesus. Itu akibat dosa. Iya, saya tanya itu Yesus atau bukan? Bukan. Kalau dosa, Saya ya tanya itu akibatnya. Yesus, bukan. Akibat dari dosa. Itulah pelanggaran terhadap Saya tidak bertanya itu akibat dari dosa atau tidak. Yang saya tanyakan itu perbuatan Yesus, bukan. Mana Hah? ada perbuatan Yesus? Loh. Yesus tidak pernah berbuat seks. Oke, Yesus tidak coba pernah- Yesus kudus. katanya tadi Allah Yesus itu kudus. benar, oke, Seseorang yang dengar, tidak kudus tidak bisa dengar. menghampiri Allah. Kalau nggak dengar turun aja, kita dialognya nggak enak kalau begitu. Ya, Anda kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak di dalam perjanjian lama. Oke, saya ikuti argumenmu. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 11, di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Itu kelakuan Yesus yang mau mengambil istrinya itu Daud. ditimpakan, akibat dosa, maka dosa itu Saya ditimpakan kepada tidak mereka. bertanya akibat dosa. Yang saya tanyakan Kalau itu kau Yesus melakukan, atau bukan yang mau melanggar mengambil hukum istri Tuhan, dosa itu orang. Aduh. Saya tidak tanya itu akibat dosa atau bukan. Yang saya itu tanyakan itu Tuhan. apakah itu itu perbuatan Yesus bukan? Bagaimana? Kalau Itu perbuatan Yesus atau bukan? kamu, nah itu gampang saja dicerna. Kamu mau Lah iya. membawa kepada Ariel yang salah. Saya tanya itu perbuatan Yesus atau bukan? Loh, kalau orang melakukan dosa masa itu perbuatan Yesus? Saya tidak bertanya itu perbuatan dosa atau tidak. Yang saya tanya yang Itu akan firman mengambil Tuhan. istri orang itu Yesus atau bukan? Yang mengambil istri orang kamu yang berbuat dosa, bagaimana yang mengambil istri orang Yesus? Kamu Lah, sendiri. itu kan jelas sekali di situ dikatakan beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu Ya, yang itu datang dari kaum malapetaka keluargamu yang menimpa sendiri. kamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Aduh, dan kau memberikan bego kepada sekali orang sih. lain. Otakmu Orang itu akan bagaimana? bersetubuh Kalau dengan sudah istri-istrimu firman di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti di situ Yesus mengambil istrinya orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Ya, Ini itu Yesus karena ini kau- apa bedanya dengan sutradara film Itu porno kau terlalu gitu? bodoh. Itu Tadi sudah Anda biasa bangga pemain sekali. seks. Oh, Yesus itu Orang ada yang di biasa dalam kitab menggunakan Yesaya. seks. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, para nabi nyembah Yesus. kamu punya Giliran otak cabul, ditunjukkan jangan ada kamu ayat yang mengatakan bahwa Yesus mau mengambil istri orang, kau kesurupan. Ya, kalau Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, maka ayatnya bisa kita ganti begini. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang Ya, dari itu kaum surga keluargamu cabul sendiri. kau. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi apa bedanya Yesus dengan sutradara film porno kalau begitu? Bret. Hah? Dosa Tadi kau itu bangga murka sekali. Allah kembali Oh, menimpakan Yesus itu mereka. yang disembah Kalau para kamu nabi. suka Giliran berzina, Yesus kamu mau suka ngambil seks, istri orang untuk maka dijadikan itu aktor pemain Tuhan seks. bilang, Sekarang aku kau akan muter-muter melakukannya terang-terangan. kejang-kejang Tidak, kayak Tuhan kesurupan roh menampakkan. kardus. Kau suka ke Aneh tempat-tempat kau ini. malam, maka itu Ayo, tersembunyi. masih Kau konsisten suka Yesus tempat-tempat apakah buka, Tuhan di dalam supaya perjanjian semua lama? orang memandang. Silakan. Ayo, apakah Yesus Tuhan di perjanjian lama? Yesus Tuhan di perjanjian lama, kenapa? Nah, berarti kalau Yesus Tuhan di perjanjian lama, dia yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, betul?
Oh, itu Sugi. Baca dulu. Kau baca dulu. Kami sudah tua dengan kami sudah makan garam dengan kami punya kitab. Kau tidak bisa. Iya, baca sendiri. Coba kau baca sendiri. Kau baca. Kau sendiri saja yang baca. Baca siapa di situ? Yang porno. Yang porno itu adalah itu pikiran tadi kamu, jelas-jelas di situ dikatakan. Kamu yang porno. Sekarang tunjuk ayat Al-Quran yang porno mana coba? Satu ayat aja. Ayo tunjuk satu ayat. Di mana Al-Quran porno? Ayo cepetan. Satu ayat. Di mana porno ayat Quran? Yuk. Kamu saja yang tunjukkan. Loh, gimana ini? Parah kalau cuma menggonggong anjing paling pinter. Saya ketika mengatakan bahwa Tuhanmu itu seperti sutradara film porno, saya tunjukkan ayatnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 9-12. Ini kalau cuma menggonggong anjing lebih pinter, Bos. Ngapain kau manusia ikut gonggong? Udah Bang Arif, ini bukan dialog nggak baik ini udah. Yang ngomong asal gonggong doang, turunin Bang. Kita cari Kristen yang pinter coba. Turunin aja. Kita cari yang pinter ya. Ini udah nggak betul ini. Dia cuma menfitnah. Al-Quran ada ayat porno. Tanyakan ayatnya mana. Kau aja yang cari. Oh, dasar babi kau. Kalau menuduh ya berargumen kasih ayat. Bukan cuma kau yang cari. Itu mah babi namanya kau. Mungkin mamamu babi jadi kelakuanmu kayak babi. Ya. Apa kayak gitu? Dia tadi bangga sekali Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Giliran ditunjukkan ayat, beginilah firman Yesus. Ya, karena Yesus itu Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kata Tuhan saya ganti Yesus. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku Yesus akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jedor, modar kau babi. Nah, keren kan? Silakan, ayo. Jangan fitnah-fitnah. Kita dialog boleh keras, tapi menghujat jangan. Menghujat itu bicara tanpa data seperti yang dia katakan tadi. Di Al-Quran ada ayat porno, mana ayatnya? Cari sendiri, matamu picek. Nggak begitu debat itu. Bawa kau data sini, kita bahas gitu. Enak aja. Silakan yang lainnya, Kang Dito, monggo lanjut. Cari Kristen yang pinter deh. Ini Al-Iqdirot Islam Pak Kristen nih. Islam bang, turunin. Oh ya bang. Kalau keras-kerasan ngomong, oh saya paling keras. Saya nggak terganggu dengan omonganmu, itu hebatnya saya. Kau mau ngomong apa nggak terganggu telinga saya kan, hebat kan? Mampus kau aku bikin. Alah ten kapan kau pinter? Kitab orang kau comot-comot untuk menunjukkan Yesus Tuhan kan koplak. Kalau memang di dalam perjanjian lama Yesus itu Tuhan, tentulah orang-orang Yahudi itu tidak jijik dengan Yesus. Orang-orang Yahudi itu jijik dengan Yesus, diludahin mukanya. Bahkan sampai sekarang kepada orang-orang yang nyembah Yesus mereka jijik, diludahin. Kau di Israel sana diludahin. Itu membuktikan bahwa mereka tidak pernah menuhankan Yesus. Boro-boro mereka itu mau menuhankan Yesus, ngaku nabi aja mereka jijik. Ya, ngaku nabi aja mereka jijik. Makanya di dalam kitab Talmud itu Yesus dikatakan anak zina. Yesus itu dikatakan apa? Direbus dengan tinja panas. Janganlah asal-asalan ngomong. Gimana sih? Ten. Silakan yang lainnya. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lagi biar saya yang maju. Ku gebrak nanti. Monggo lanjut. Ya, selamat siang. Ustadz Sugi tolol, jangan banyak ngomong ke Ustadz Sugi tolol. Waduh, Ini Kristen kemampuannya cuma begini doang. Anda itu memperburuk agamamu, Bos. Kalau begitu, Bos. Naik bawa ilmu, bawa data. Ayo sini.
Apa saya marah dikatakan tolol? Ya tidak. Misalnya ada orang gila ya kan, pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, nggak pernah mandi, gila, lalu ngomong Sugi tolol. Halo, apakah saya marah? Ya enggak, ya saya tertawa. Oh, dasar orang gila, paling gitu doang. Ada ya Allah ya Rabbi, jangan kejang-kejang lah. Pendetamu suruh sini coba naik gitu. Aja Bang, silakan yang lainnya monggo. Saya standby dulu. Iya, ayo Kristen yang lain yang mau diskusi silakan naik, atau Hanso mau melanjutkan gimana Jo? Jangan jadi patung dulu lah Jo. Hanso dibuka mute-nya Jo. Ya, gimana Bang? Iya, dilanjut. Ustaz Tahta masih monitor atau Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dito, silakan lanjut dengan ini si Hanzo ini. Hanzo, apa ya dengan Hanzo? Ini mumpung ada Gurunda, saya menyimak aja dari tadi. Oh, Gurunda lagi ini ya, buat Bang Suma kepental, ada jaringannya tidak ada itu, tidak ada sinyal. Oke. Dalam perjalanan. Ya, teman-teman yang lain barangkali mau diskusi silahkan naik, terutama yang Kristen, ada 2 slot. Ya, dengerin yang barusan sampai apa ya? Coba mungkin kalau Hanzo sendiri suka dengan yang seperti itu ya, Hanzo. Apakah ini menggambarkan kalau yang tadi itu saya nggak tahu namanya ya? Kurang Bantahan rapi kalian ya. itu, bantahannya itu hanya kayak cuman omon-omon saja dengan suara yang nggak jelas. Jadi tendensinya adalah kalau dipertanyakan ada sebuah dalil, pemahaman yang harus diterima adalah bantahan yang lainnya, atau memang rujukannya bahwa suatu ajaran di dalam Bible itu sebenarnya hanya dari dogma doktrin sehingga berbeda dengan pembacaan harfiah. Mungkin seperti itu ya, daripada teriak-teriak kayak tadi. Aduh, silakan Hanzo. Ya lanjut dulu lah nanti kalau ada. Orang kayak gitu tadi nggak bisa kita hadapi dengan lemah lembut Bang gitu. Kalau kita lemah lembut dia semakin keras. Jadi caranya ya itu, hajar balik sampai mumet dia. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia hujatan yang keluar kan. Apa hujatannya? Al-Quran banyak ayat purno. Mana ayatnya? Cari sendiri katanya. Koplak kan? Apa debat kayak gitu? Berani membuat statement, harus berani bertanggung jawab. Ketika ditanyakan mana dalilnya, ini enak kalau bisa begitu. Ini, yuk kita bahas. Benar enggak itu porno? Pornonya di mana? Nah, seperti saya tadi katakan, di dalam 2 Samuel itu bukan hujatan. 2 Samuel 12 ayat 11-12, di situ Tuhan akan mengambil istri-istri Daud dan memberikan kepada orang lain. Orang lain itu akan bersetubuh dengan istri-istri Daud di siang hari. Ini bukan hujatan, memang begitu bunyinya. Betul enggak Hanzo? Atau Anda mau nyangkal? Kalau Ustadz Sugi baca sampai habis itu terjadi nggak Ustadz? Itu terjadi di dalam 22 apa namanya 2 Samuel 16 ayat 22 terjadi. 2 Samuel 16 22. Nanti di situ Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya di depan umum. Ya. Terjadi. Gundik itu termasuk istri nggak? Istri simpenan. Ya, bukan istri sah kan. Jadi ya. gini, Selir lah ya. ini kamu kena juga loh Hanjo. Kalau itu tidak terjadi Tuhan bohong. Bukan, karena Loh, kan di situ dicerita itu akhirnya Daud bertobat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bentar, saya ada tamu. Dilanjut dulu dengan yang lain. Ya ganti tema aja lah. Jadi di kisah itu tidak terjadi ya. Jadi
karena Daud menyesal apa perbuatan dia. Tapi dampak dari dosa itu tetap berlaku. Dosanya yaitu anaknya hasil dari perbuatan terlarang itu meninggal ya. Jadi kalau teman-teman bisa baca lengkap, memang yang diambil itu gundik-gundiknya ya, dan anaknya Daud akhirnya meninggal gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Iya. Kalau dikatakan bahwa kita inilah perbedaan kalau suatu scripture ya. Scripture itu suatu pengajaran. Kalau ada tertulis bahwa Tuhan berfirman atau Tuhan mengatakan sesuatu, ya contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Desugi ya, Tuhan akan mengambil istri-istri Daud. Ini kan pengajaran. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan akan mengambil istri-istri Daud. Karena ini dianggap sebagai kitab suci. Kalau memang kitab suci. Tapi kalau dianggapnya adalah cerita, kemudian ditanggapinya terjadi nggak itu? Loh, ini tidak lain hanya dongeng, berarti kan begitu. Bedanya dengan Masya Allah, kalau Al-Quran, pada saat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memberikan pengetahuan kepada kita di dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Shadaqallahul adzim. Allah menerangkan kepada kita bahwa celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu? Jadi ini kita diberikan pengetahuan bahwa kehidupan sebelumnya Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab suci Taurat, kemudian ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan kemudian mengatakan ini dari Allah. Wah, berbeda. Jadi kita nggak akan membuat suatu dialek mengatakan terjadi nggak itu misalnya. Nah, kalau Al-Quran ini memberitakan berarti sudah pernah terjadi dan seperti itu. Makanya poinnya kitab Taurat itu sudah dicampur tangan manusia, disalin dengan pemikiran manusia. Tujuannya apa? Loh, Al-Quran itu sampai detail gitu. Tujuannya ternyata untuk dijual dengan harga murah. Nah, kalau kita orang yang sudah mendengarkan Al-Quran, sami'na wa ta'na, ya mau cari Taurat yang mana lagi? Adapun ternyata sudah bercampur tangan manusia. Tapi alhamdulillah kita, apalagi di Islam Indonesia, kita membahas sampai dengan yang ke pembuktian. Loh, kalau Al-Quran mengkonfirmasi Allah yang menurunkan kitab suci Taurat, kemudian menurunkan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran Al-Karim. Pada saat kita mencari tahu apakah Bible Perjanjian Lama atau Tauratnya Yahudi ada terdapat seperti itu kisi-kisinya, ternyata ada. Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kami bijaksana? Apakah kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Jedar, selamat datang di kebenaran. Loh, Al-Quran berarti memang bukan karangan manusia. Dan memang sudah mutlak Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita, orang yang tidak hidup di zaman itu. Kalau orang yang hidup di zaman itu, kalau dari ke-12 suku Yahudi ya, misalnya Nabi Musa ini dari suku Yehuda, kemudian ada suku yang satunya, ternyata yang memalsukan ini, yang membuat tulisan palsu ini dari suku yang satunya. Bagaimana suku yang satunya ini akan melihat bahwa ini masih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa? Itu saya rasa itu Anso. Ini tadi kalau Anso menjawab terjadi nggak itu bahwa mutlak yang dibicarakan Torah
di perjanjian lama maupun ketuvim, neviim. Yaitu tadi, coba belajar Al-Quran saja dan imani Al-Quran dari satu sumber yang sama, kemudian yang memang untuk seluruh manusia. Wallahu ta'ala mubidah. Silakan. Lanjut Jo, di tangan GP Jo. Lanjut. Waduh, Anjo dari tadi kok jadi patung Anjo? Ya, ada. Nyimak aja. Duh, gimana nih? Oke lah, saya tanya aja lah ya. Ustaz Tahta masih monitor. Ustaz Tahta tidur kayaknya. Nah itu ada Bro Kepas tuh. Nggak mau. Kalau Kepas ini sudah bocoran loh Jo. Sama kayak kamu, hampir sama. Enggak lah. Sabar ya, Edis lagi tidur teman-teman. Di bawah lagi nanyain Edis semua kan. Lagi tidur dia, capek dia. Sabar nanti ya. Nanti kita kondisikan siapa ya, bolehlah Bang Juma atau siapa gitu ya untuk menanggapi ya. Waduh, andalanmu cuma si Ede Jo. Kita tentu. Ya itu kan guru ndak saya. Siapa nanti gini temanya, yang ajaran pagan itu siapa nanti? Nah itu keren itu. Nah keren itu. Malam ya Ustadz Tata ya, nanti malam ya. Iya, dan saya yakin di Iya boleh lah, H2H ya. Di Saya seluruh follow dulu. dunia ini tidak mungkin berani pakai tema ini. Oh berani lah. Pendeta manapun tidak mungkin berani itu. Ajaran siapa yang pagan gitu ya? Iya. Oke, Ustadz Karena fallback ya. ajaran samawi itu kan Tuhan di langit, tidak mau turun, tidak kelihatan ya, tidak serupa gitu. Nah nanti disebutkan namanya Tuhan saya Yesus. Nah, Yesus kelihatan nggak? Iya kelihatan. Tuhan menurut Yesus tidak kelihatan. Apa kelihatan? Tidak. Oh berarti pagan Kristen gitu. Ya. Dan ingat tema ini bunuh diri. Pendeta manapun bunuh diri pakai tema ini. Ya nantilah, nanti kita tes. Oke. Sekarang siapa yang berani debat ini tema ini? Ada nggak yang berani? Ya boleh, ayo pelan-pelan santai. Oke, saya dulu ya. Definisi pagan ya. Ya, jadi Oke, pagan silakan. itu kebalikan samawi ya. Kalau samawi itu Tuhan itu maksudnya apa? Sama itu langit. Dia tidak mau turun ke dunia seperti 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Nah, kalau ajaran pagan, dewa menjelma jadi manusia. Yang kedua, Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, kalau dewa menjelma kelihatan dan serupa. Dan ini semua dialami oleh Kristen. Coba ini dulu, kan Adan, silakan. Waduh, kalau masih ajan ya nggak bisa jawab nanti Ustadznya kan. Silakan aja opening Anjo. Iya. Silakan. Pagan itu adalah menuhankan sesuatu atau sesembahan yang bukan Tuhan atau pencipta sesungguhnya. Itu definisi pagan. Jadi sesembahan pagan itu bisa berupa objek atau benda yang dikultuskan. Jadi apakah Kristen mengkultuskan suatu objek atau benda? Tentu tidak ada. Tapi apakah agama di seberang itu mengkultuskan suatu benda atau bangunan? Ya. Apakah Ka'bah itu dikultuskan? Silakan jawab, Ustadz. Tunggu sebentar lagi, ini habis selesai. La ilaha illallah. Oke, justru Ka'bah itu menjadi kiblat karena samawi. Jadi kamu bunuh diri kamu Hansu.
Justru kalau tidak punya kiblat itu bukan samawi. Contohnya Mazmur 5 ayat 4. Mereka menyembah Tuhan, sujud kepada Tuhan, menghadap ke bait suci. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah, sujud menyembah ke arah bait-Mu. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu. Justru kalau tidak punya kiblat, pagan itu. Karena Islam punya kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kita menyembah Allah menghadap ke Baitullah, bait Allah. Nah Kristen, kita satu-satu ya. Kristen punya kiblat nggak? Kalau tidak punya berarti pagan. Oke, saya jawab. Ustadz Tahta ini lucu. Idolatry atau bahasa artinya itu adalah penyembahan pada suatu benda. Idol itu benda, objek, ya. Orang Kristen tidak memiliki suatu benda apapun untuk sujud. Bahkan gambar salib pun kita nggak sujud di sana. Kita nggak mencium, tidak mengkultuskan benda. Sudah. Berarti jelas dulu, saya belum. Jangan terguncang dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Sabar dong. Udah dijawab. Kristen nggak punya kiblat. Saya belum menjawab dari saya. Saya hanya baru bernarasi sebentar udah dipotong. Tadi Ustadz ngomong, saya nggak motong. Jadi di mana kiblat orang Kristen? Ketika Yesus berkata, aku akan merobohkan bait ini dan membangunnya dalam 3 hari. Nah, di situ itu adalah kiblat kita orang Kristen beriman kepada Yesus, di mana tubuh itu telah mati dan dibangkitkan. Itulah kiblat kita. Dan Tuhan itu tidak melihat kepada suatu objek benda, tapi Dia melihat kepada hati setiap imannya, penganutnya. Di mana? Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di mana itu? Kiblat kita adalah di hati kita. Itulah kiblat sesungguhnya. Kiblat kita yang terkoneksi langsung dengan Tuhan Yesus gitu. Bukan kepada suatu benda mati, benda yang bisa kebanjiran, benda yang bisa kena gempa. Apakah rumah Tuhan bisa kebanjiran? Apakah Ka'bah pernah kebanjiran? Nah, masa rumah Tuhan kebanjiran? Ya, silakan. Oke, jadi udah jelas ya, Kristen ajaran pagan karena tidak punya kiblat. Kalau Islam punya kiblat yaitu Baitullah yang dibangun oleh Abraham. Mana dalilnya? Wa id yarfa'u Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Nah, kalau orang Israel kiblatnya Mazmur 5 ayat 8, sujud menyembah Allah menghadap ke bait suci. Mazmur 138 yaitu ayat 2, yaitu bait Allah, sujud kepada Allah menghadap ke bait suci. Yehezkiel 44 ayat 4 juga di situ ya. Kalau berdoa menghadap kiblat, Daniel 6 ayat 10, atau satu raja-raja 44 ya, atau satu raja-raja 48. Di situ jelas sama dengan Islam punya kiblat. Justru kalau kamu mengatakan Kristen tidak punya kiblat, maka itu keajaran pagan itu. Ya, oke, kita yang kedua. Tuhannya Nabi Muhammad Allah, Tuhannya Musa Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Markus 12:32. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Jadi selesai ya yang arah kiblat tadi ya. Sebenarnya masih mau lanjut itu. Di mana ritual di dalam ibadah haji di dalam Al-Qur'an. Coba, apakah itu diajarkan langsung atau diwahyukan langsung oleh Nabi Muhammad? Kalau iya, kenapa tidak dimasukkan dalam Quran, tetapi malah di hadis gitu? Jadi gini, di dalam Islam itu Al-Quran itu mujmal. Contohnya, akimi sholah, kerjakanlah sholat. Lalu prakteknya Rasulullah, bagaimana caranya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi jelas sama dengan haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di surat Ali Imran 89. Lalu bagaimana caranya? Lihatlah Nabi Muhammad haji bagaimana? Ada tawaf, ada wukuf, melempar jumroh. Nabi yang mempraktekkan gitu loh.
Nah, karena memang ajaran samawi kayak gitu. Ada Quran ya, atau kalau Yahudi ada Torah. Terus nanti ada hadis, Yahudi ada juga misnah namanya. Ada tarikh, Yahudi juga punya tarikh, akodah namanya. Ada fikih, kalau Yahudi halakah namanya. Jadi hadis itu praktek. Apa yang kewajiban dalam Al-Quran dipraktekkan lewat hadis. Karena kalau semuanya dipraktekkan pakai ayat Al-Quran, tebal nanti firmannya Allah itu. Inti-inti doang prakteknya Rasulullah. Nanti ada rukun-rukunnya dijelaskan dalam hadis. Kayak gitu. Nah, yang lebih parah Kristen. Perjanjian lama dicopot, perjanjian baru ditambah lagi surat-surat Paulus. Siapa Paulus itu? Ya, bukan siapa-siapa. Bahkan kalau saya teliti malah penyesat ajaran Yesus Paulus itu. Oke, di mana di dalam Al-Quran dikatakan aku adalah nabi? Silakan. Aku siapa? Di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkata akulah nabi? Silakan, surat berapa? Al-Quran itu firmannya Allah. Seharusnya pakai hadis. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi. Aku adalah Muhammad. Enggak, saya minta di Quran karena yang wahyu itu adalah Al-Quran. Kalau Allah yang mengatakan aku Jangan pakai nabi, nanti hadis. Allah yang menjadi nabi. Kalau hadis bukan firman, bukan wahyu kan? Nah, seharusnya kamu gini, mana di dalam Quran Nabi Muhammad itu seorang nabi utusan. Seharusnya itu yang kamu tanya. Maka Iya, di mana? Nabi Tunjuk. saya jawab. Mana? Ali Imran 144. Artinya langsung. Al-Ahzab ayat 40. Ya, artinya aja. Oke, Silakan. coba kamu baca Al-Ahzab 40. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Apa Allahu bi artinya? syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, utusannya Allah dan penutup nabi-nabi. Nah, Itu siapa yang ngomong? nah ini firmannya Allah Al-Quran. Siapa yang ngomong? Loh, ini firmannya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan Nabi Muhammad karena dia menyampai wahyu. Iya. Oke, Allah sekarang berkata pertanyaan kepada balik. siapa? Oke, Allah sudah. berkata kepada siapa itu? Nabi Muhammad ini karena dia Tidak ada kata Muhammad di situ. Tunggu dulu, kamu ini gimana sih? Ya. Jangan menambah-nambahi. Punya anak namanya Zaid bin Harisa. Tiba-tiba orang menyangka Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat ini untuk membantah keyakinan orang-orang Quraisy. Enggak, Muhammad itu bukan bapak di antara kalian, tapi dia utusannya Allah. Iya, itu Allah ngomong sama siapa? Kan bukan sama Muhammad di situ, nggak ada kata Iya, Muhammad untuk kan? orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad dapat wahyu itu supaya diperdengarkan ke orang-orang Quraisy bahwa dia bukan bapak-bapak dari kalian, tapi dia utusannya Allah. Coba dibaca lagi pelan-pelan, Ustadz. Blunder Oke. kayaknya Ustadz ini. Ini ya, sekarang gini, orang-orang Quraisy menyangka Zaid ini putranya Nabi Muhammad. Padahal Zaid ini kan anak angkat. Akhirnya oleh Allah diperingatkan Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak di antara dari seorang laki-laki yaitu Masa Zaid di antara itu kan, kamu. aduh. Nah itu gimana Masa sih? bingung Ustadz Tapi ini. Itu yang ngomong siapa? Itu yang ngomong siapa? Muhammad Allah. bukanlah bapak. Allah Lewat memberi mulut siapa? Nabi Mulut Muhammad. siapa yang ngomong? Nabi Nah, Muhammad kenapa dia itu tidak tadi. katakan aku? Katakan Kenapa Muhammad. dia Katakan Muhammad dengar, bahwa Ustaz. dirimu. Aduh, ini tidak bisa jadi dialog ini. Gini aja pendeta kamu gini aja ya. Pendeta kamu panggil ke sini, suruh debat dengan tahta. Gimana? Di Yaudah, situ. gantian dulu. Begini, Pak Tata. Kalau kamu tadi berdasarkan definisi kata samawi, Ya. ketika saya lihat kata samawi itu kan wahyu yang diturunkan dari langit, sementara kalian wahyunya kan dari Gua Hira. Nah, Oke. sekarang apakah Di dari Gua Gua Hira itu adalah cuma wahyu? 5 ayat. Ya. Di Gua Hira itu cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Sebagaimana Elia menerima firman Tuhan di Goa 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Oke, sekarang Nah, kalau- siapa? Oke, sekarang kamu lawan saya ya. Tunjukkan Tuhan siapa? Ya. Tuhanmu Kalau siapa? startnya, Beda nggak dengan Tuhannya Yesus? Silakan. Oke, kalau startnya dari Gua Tuhanmu Hira, siapa dulu? Jawab dulu siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Oke, silakan pakai dalil. Dalil apa?
Karena saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jangan tanya sama Tuhan Yesus, tanya sama saya lah. Enggak, nanya ke Yesus, saya ngapain nanya ke kamu? Kalau nanya ke kamu gak bisa apa-apa. Coba, siapa Tuhan Yesus? Emang Yesus bisa jawab? Oke, silakan. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Oke, silakan. Pakai dalil. Karena saya nanya ke Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Di dalam Matius. Apa itu utusan? Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 17:8. Yohanes 12:50. Nah, jelaskan? Silakan. Oke. Di dalam Matius pasal 27 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Artinya ketuhanan berarti yang menjadi Tuhan yang mana? Yang diberi atau yang memberi? Satu dulu. Enggak, ini dulu. Segalanya telah diberikan. Yang menjadi Tuhan yang mana? Yang diberi atau yang memberi? Ustaz. Ya enggak, langsung satu-satu aja di situ. Iya, maksud saya lagi menjelaskan. Kamu kan tadi tanya bahwa di mana disebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kan kamu bilang begitu. Ya, silakan. Nah, saya ambil dalilnya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 kan dikatakan Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa. Kalau Tuhan itu kan penguasa. Jadi kata Tuhan yang adalah penguasa, artinya dia kuasa dan kuasanya bukan Tuhan takur. Oke, apa kuasanya dia? Tapi dia satu-satu. Belum. Jadi di situ sabar. Segalanya diberi kuasa. Jadi yang menjadi Tuhan yang mana? Yang memberi atau yang diberi? Sabar. Yang kedua, saya nanya ke Yesus, Yesus benar kamu kuasa? Tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Aku hanya melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Aku hanya menuruti perintah Bapa. Yohanes 14:31. Di mana kuasanya dia? Hah? Silakan. Makanya pendeta yang panggil, jangan orang-orang kerucu kayak gini, tidak mungkin paham. Ketika disebut segala kuasa, artinya all power. Ketuhanan itu adalah all power. Terus kenapa dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Satu-satu lah Ustaz, satu-satu lah. Nah, jadi ketika disebut bahwa Yesus all power ada pada dia, bukan hanya saja di bumi tapi juga di surga, itu artinya dialah Tuhan itu. Harusnya Islam mempertuhankan Yesus karena pada dia ada kuasa di bumi dan di surga. Apakah ajarannya dari dirinya sendiri? Ayo. Oh, sudah pasti ajarannya itu dari dirinya silakan sendiri. pakai dalil ajaranku dari diriku sendiri. Silakan pakai dalil. Bahwa ketika Yesus berkata, aku telah mengatakan kepadamu bahwa apa yang telah kukatakan kepadamu hendaklah kamu lakukan. Artinya bahwa yang diajarkan Yesus itu dalilnya adalah ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Karena di dalam Yohanes 17:16, di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Tapi dari Allah yang mengutus aku. Lagi-lagi kamu gagal jadi dalil. Silakan jadi lagi. Kan Yesus sudah berkata, aku berkata kepadamu. Artinya dia langsung aku. Jadi kalau aku berarti dia sendiri dong. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Lah dia kan berkata sendiri. Nah sekarang dari mana? Dari mana ajarannya? Dari kata-katanya. Dari siapa? Dari kata-kata Yesus. Salah. Kata kalimatnya gini, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Baca Yohanes 7:16. Ayo. Apalagi terus yang dikatakan Yohanes 3. Udah, dalil lagi. Silakan dalil lagi ketuhanan Yesus. Yohanes 3, lihat nih. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya dia berkata sendiri, dia mengajarkan sendiri. Salah, saya nanya ke Yesus. Di dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Jadi bukan dari dirinya. Iya, ajarannya itu yang diajarkan dari perkataan. Silakan dari lagi ayatnya, akan saya bantah pakai Bible. Gagal lagi itu, silakan. Ayo. Apa lagi? Silakan, woi. Ustaz. Apa? Bisa nggak? Ganti lagi, silakan Hantu, ayo. Sabar, kan santai. Ustadz ini kalau lihat nih Yohanes 3 ayat 12. Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata. Lihat nih.
Jadi Yesus sudah berkata-kata, Ustadz Hatta ini nggak percaya. Apa Aku berkata-kata tentang hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Lihat tuh, dia penguasa di bumi dan di Dia surga. berkata-kata itu dengar dari siapa? Dari surga. Dia berkata-kata itu, kata-kata itu dengar dari siapa dia? Dari dirinya sendiri lah. Dari dirinya sendiri lah. Oke, salah. Oke, sini. Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan aku dan kebenaran Bapa kepadamu, satu. yaitu Jika kamu sudah melihat aku, kebenaran kamu yang sudah aku melihat dengar Dia. dari Allah. Oke, gagal lagi. Silakan. Yohanes Enggak 4 ayat gagal. 26. Yohanes 4 ayat 26. Nah, tambah lagi ayatnya. Yohanes 8:26. Pelan-pelan, gantian. Dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya, mendengar daripadanya. Gantian. Ayo silakan. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Kata dia itu yang adalah Allah itu sendiri. Akulah dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kata Yesus sedang berkata-kata. Kata Yesus dan Bapa itu beda. Tuhannya di langit. Matius 19. Tenang. Bapaknya ada di langit. Jadi yang berkata-kata itu utusan Bapa. Jangan di mute lah. Apa lagi? Ayo. Jadi kalau Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, itu artinya Yesus berkata-kata tentang kerajaan surga. Jadi itulah firman Tuhan yang berasal dari surga. Karena sudah dikatakan bahwa akulah penguasa